Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pada hadis yang nomor 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi hukmihi fid dharain amin. Al-haditsus salasuna, hadis yang nomor 30. An Abi Tha'labah, dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani. Ini non ya sih. Non ini bukan bang. Al-Khushani, yaitu Al-Khushani. Jursum namanya adalah Jursum bin Nashir radhiyallahu taala. Semoga Allah meridhai sahabat Abu Tha'labah yang namanya adalah Jursum. Sahabat Abu Tha'labah, ya. Ini cara kita dengarkan ya, cara kita baca. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 40 hadis. Qala, berkata sahabat Abu Tha'labah, dia lebih terkenal Abu Tha'labah daripada namanya Jursum. Salah satu keistimewaannya Abu Tha'labah adalah ketika beliau Islam, kemudian beliau datang kembali ke kaumnya, kemudian mengajak kaumnya untuk Islam, maka kaumnya pada masuk Islam.
An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, faraidho, Allah memfardukan, Allah mewajibkan beberapa yang wajib. Jadi Allah telah mewajibkan beberapa hal yang hukumnya wajib. Fala tudayyi'uha, maka jangan kalian sepelekan, jangan kalian remehkan kewajiban-kewajiban itu. Jadi apa diantaranya? Yaitu sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu. Jangan kalian sepelekan. Kalian sepelekan dengan apa? Dengan menunda-nunda, misalnya. Menunda-nunda karena disepelekan, kemudian lewat waktunya. Nah, kalau sudah lewat waktunya, maka kita jadi apa? Menyepelekan kewajiban. Puasa Ramadan wajib, disepelekan. Punya hutang gak dibayar-bayar, hutang puasa gak dibayar-bayar, padahal itu wajib. Ya, sampai mepet Ramadan. Ketika mepet Ramadan, hutangnya belum dibayar, hutang puasa, mau bayar, ada kendala. Ya, namanya orang yang apa? Kalau bahasa Jawa itu kopeko. Ada kesempatan tidak membayar. Kemudian dia tunda-tunda sampai mepet Ramadan. Datang Ramadan berikutnya, dia mau bayar, dia mau puasa. Hutang seminggu, tinggal seminggu lagi puasa Ramadan. Ya, dia kira lancar. Ternyata ketika dia jalani sehari 2 hari, ada kendala, sakit misalnya, atau bepergian, sehingga dia tidak tuntas. Nah, ini namanya menyepelekan. Haji wajib bagi yang mampu. Sudah mampu, tidak ada masalah, tidak ada kendala perjalanan, tidak ada halangan apapun, sehat badannya, uangnya mampu, nanti ditunda terus sampai mati dia. Nah, itu jadinya dia mati dalam posisi yang belum melaksanakan ibadah haji, padahal dia mampu melaksanakan ibadah haji. Itu berarti itu konsekuensi. Maka Allah telah memfardukan, Allah telah mewajibkan beberapa yang wajib, tidak banyak. Ya, itu jangan disepelekan. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wahadda hududan, dan Allah telah memberikan batasan, hududan, beberapa batasan. Fala ta'taduha, maka jangan kalian lewati, jangan kalian lampaui batasan itu. Allah punya batasan-batasan. Yang di sini yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum. Hadda hududan, itu Allah punya ketentuan-ketentuan hukum. Di antaranya adalah mereka yang zina, ya, mereka yang zina dalam posisi sudah menikah, sudah punya pasangan, kemudian zina dengan orang lain. Maka ketentuan Allah melalui Rasulnya adalah dia dirojam, jadi raja. Maka fala ta'taduha, jangan kalian melanggar itu, jangan tidak mau. Kemudian bagi mereka yang zina belum menikah, belum punya pasangan, maka dia dicambuk 100 kali. Maksudnya adalah ketentuan itu, hukuman itu laksanakan, jangan dilanggar. Wa harrama asya'a, dan Allah telah mengharamkan asya'a pada beberapa hal, pada beberapa perkara.
Fala tantahikuha, jangan kalian nyemplung ke dalamnya. Jangan kalian lakukan, ya. Jangan kalian jatuh pada perkara-perkara tersebut. Jadi yang ketiga Allah telah mengharamkan. Allah mengharamkan apa? Babi dimakan. Ya sudah, jangan terjebak sehingga kita makan babi. Atau jangan malah kita sengaja makan babi. Yang Allah haramkan sudah jelas dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga ya menambahkan beberapa. Tentunya Rasulullah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi hukum-hukum dari Allah dan dari Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW pada dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada ketentuan dari Allah dari Rasulnya mana-mana yang haram, maka jangan kita melakukannya. Wasakata dan Allah diam. Allah diam itu maksudnya Allah tidak mengharapkan, Allah juga tidak menghalalkan. An asya'a pada beberapa hal. Rahmatan sebagai rahmat, sebagai wujud kasih sayang Allah lakum bagi kalian. Ghairu nisyanin, bukan sebab lupa. Jadi Allah diamkan, Allah tidak tentukan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ya. Allah tidak tentukan. Itu bukan berarti Allah melupakan itu, tetapi itu adalah wujud kasih sayang Allah. Maka pada masa Nabi, sahabat dilarang banyak bertanya. Kalau nanti banyak bertanya, nanti banyak hukumnya. Ya Rasul, ini halal apa haram? Haram. Ya Rasul, ini halal apa haram? Halal. Ya Rasul, ini halal. Jadi nanti akan banyak hukum. Sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak tentukan ini hukumnya haram, ya tidak ditentukan itu hukumnya, maka itu asli hukumnya adalah mubah. Dan yang demikian itu sangat banyak. Yang demikian sangat banyak. Ya. Jadi tidak usah mungkin begitu. Tidak usah dipersulit. Yang haram jelas, yang halal juga jelas. Maka dan yang Allah tidak tentukan tadi, ini hukumnya haram, ya, maka itu mubah. Fala tabahatsu, maka janganlah kalian membahasnya anha, yaitu pada asya'a yang Allah diamkan. Jadi Allah diam itu bukan berarti Allah lupa atau Allah lalai, tetapi itu adalah bentuk wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang tua gitu ya, misalkan orang tua kepada anaknya, tentu yang diperhatikan orang tua adalah hal-hal yang jangan sampai membahayakan anaknya. Maka anaknya akan diberikan ya ketentuan, ini jangan kau lakukan, ini jangan kau lakukan, ini jangan kau lakukan. Jadi misalkan diberi ketentuan 5 jangan kau lakukan, maka anak tersebut cukup menjauhi 5 itu saja. Berarti yang lain silahkan dilakukan. Yang lain silahkan dilakukan. Jangan ditanyakan kalau sudah ditentukan 5. Jangan ke-6 ditanyakan, ke-7 ditanyakan, ke-8 dibahas, ke-9 dibahas, sampai banyak dibahas. Nanti malah jadi banyak. Jadi ini adalah wujud kasih sayang orang tua. Nah, itu orang tua kepada anak. Kalau Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, tentu ilmu Allah sudah melampaui semuanya, sudah meliputi semuanya. Itu ya. Sudah meliputi semuanya. Allah Maha tahu bahwa ini baik, ini tidak baik, itu Allah Maha tahu. Maka kita cukup dengan apa yang telah ditentukan Allah sebagai perkara yang haram, apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sebagai perkara yang haram, kemudian selain itu maka mubah.
Itu pada zaman Nabi. Kemudian muncul terus-menerus ya. Zaman berganti zaman, masalah kemudian Wah, banyak sekali ngaji ya ini. sehingga timbul masalah baru ya. Nah, kalau Sirung misalnya bahagia masalah itu yang apa? terus ditentukan hukumnya, maka kita menyerahkan masalah tersebut kepada yang punya kapasitas, yaitu adalah para ulama. Jangan kita ambil keputusan sendiri. Jadi nggak usah ditanya, ya ini buah ini haram apa halal, ya jagung halal apa haram. Nggak ada tapi itu pun jagung halal misalkan gitu ya. Terus apa nih? Nabi nggak pernah nyebut ini halal, ya. Pak misalkan Nabi nggak pernah nyebut Pak halal gitu ya. Jadi kalau semua harus disebut Rasulullah, ya kita hanya makan apa jadinya? Hanya makan itu ya kan yang di Arab saja gitu. Ya, nggak usah kita mempersulit ini. Semua yang tidak disebutkan dalam hukumnya haram itu adalah aslinya mubah. Itulah kemudahan dalam berislam. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ringan, jangan diperberat. Islam. Haditsun hasanun, ini adalah hadis yang hasan. Rawahu Daruqutni, meriwayatkan hadis tersebut Imam Daruqutni, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Daruqutni. Al-haditsul hadiyah wa salasuna. Hadis nomor 31. 10 hadis lagi. Hadis nomor 31. An Abil Abbas, dari sahabat Abul Abbas, Sahl bin Sa'di, yaitu Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi. Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi. Ini termasuk sahabat Ansor dari suku Khazraj. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 188 hadis. Radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhai sahabat Abul Abbas, namanya Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala, berkata sahabat Abul Abbas, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, berikan petunjuk kepadaku atas satu amal. Idza amaltuhu, ketika aku mengamalkannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintai aku, wa ahabbani nasu, dan manusia akan mencintai aku. Jadi pertanyaannya sahabat Sahl bin Sa'ad ini adalah minta amal, minta petunjuk kepada Rasulullah satu amal. Ya, satu amal yang apabila dia laksanakan Allah mencintainya dan manusia juga mencintainya. Kita semua ingin begitu ya. Kita semua ingin begitu. Kita ingin dicintai Allah, juga kita ingin dicintai oleh manusia. Siapa yang tidak mau? Masa manusia ingin dibenci manusia, kan tidak, ya. Melakukan apa itu supaya dibenci, kan tidak, supaya disenangi atau dicintai orang lain. Karena kalau suatu kaum memandang baik terhadap seseorang, maka Allah juga akan memandangnya baik. Jadi, tapi yang lebih penting adalah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih penting. Kita mengejar cinta Allah, itu yang kita kejar. Ya, cinta manusia mengikuti. Jangan kita mengejar cinta manusia meninggalkan cintanya Allah.
Karena kalau cinta manusia itu cinta zahir. Dia melihat yang zahir. Dia tidak tahu yang batinnya, tidak tahu yang dalam seperti apa. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang zahir dan yang batin. Berarti kalau kita dicintai Allah, maka zahir batin kita dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kejar cinta manusia, capek, ya. Kita berkamuflase, ya, terus begitu. Padahal dia tidak tahu, manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita, ya. Dan kemudian, ya, banyak di antaranya adalah hanya di permukaan saja. Tapi kalau kita kejar cintanya Allah, maka itulah yang paling baik. Faqala bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atas permintaan sahabatnya tadi, izhad, apa amalan yang membuat Allah mencintainya dan dicintai manusia? Izhad, bersuhudlah engkau fit dunya, di dalam perkara dunia. Yuhibbakallah, maka Allah akan mencintai engkau. Jadi kunci dicintai Allah adalah zuhud terhadap dunia. Nah, kalau zuhud ini banyak definisinya. Di antaranya definisinya oleh para ulama adalah engkau lebih meyakini apa yang ada pada kehendak Allah daripada engkau terhadap diri engkau sendiri. Ya. Kadang orang itu ini lebih percaya kepada kekuatan dia, kemampuan dia daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga misalkan, kenapa harus kamu bekerja keras seperti itu, misalkan, supaya punya tabungan banyak, supaya nanti bisa bisa hidup dengan baik, kemudian meninggalkan harta yang banyak untuk keturunan, untuk anak keturunan, sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Kita bisa punya. Tapi itu boleh seperti itu, tapi jangan sampai keyakinan bahwa Allah sebaik-baiknya menjaga, Allah sebaik-baiknya yang memberi rezeki mengalahkan daripada kita sendiri. Seolah-olah kita itu bertanggung jawab penuh terhadap Mandi Zan. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azam. Ya. Kemudian menjadikan dunia tidak masuk ke dalam hati, tidak nempel ke dalam hati, itu zuhud. Apa yang dipikirkan dunia? Bangun tidur mikir dunia. Zuhud itu bukan berarti tidak boleh kaya. Zuhud itu boleh kaya, tetapi kekayaannya tidak menawan dia. Tidak menawan dia. Artinya menawan itu dia sebagai budak dunia. Kalau sudah cinta kepada dunia, maka kesibukan dia kepada dunia mengalahkan kesibukannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian tidak akan Allah cintai. Sibuk punya mobil baru, sibuk kan? Pikirannya sibuk. Pasti nanti dikasih apa dia? Pagi belum mandi mobilnya, gosok-gosok. Di sholat pun ketika sholat apa? Pikir mobilnya, ya. Nanti habis sholat tengok lagi mobilnya. Mobil baru yang dia cinta kepada mobilnya, sibuk pikirannya kepada mobil itu. Bangun rumah subuh pikirannya. Jadi kesibukan kepada dunia kalahkan kesibukannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak subur namanya. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu ada yang kaya raya, tetapi zuhud. Zuhud tidak sungkan-sungkan
memberikan hartanya untuk perjuangan Islam. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar, gitu ya. Kayaknya tapi suhunya tidak tergantung, tidak tertawan terhadap dunia. Wazhad dan berlaku zuhudlah kau lima pada perkara dan nasi di sisi manusia yuhibbakan nasu, maka manusia akan mencintai engkau. Jadi kalau kamu dicintai Allah, zuhudlah terhadap perkara dunia, artinya dunia jangan sampai kau, dunia jangan sampai menyibukkan, mengalahkan kesibukan kepada Allah. Kemudian zuhud kepada manusia, artinya adalah sesuatu yang diinginkan manusia, dia tidak terlalu ingin kepadanya. Maka kalau demikian, maka manusia akan mencintainya. Nah, kalau baliknya apa? Tomak. Ya, zuhud. Kalau zuhud itu makan, kita makan yang ada di sekitar kita, yang di depan kita, yang bisa kita jangkau. Maka kalau begitu orang-orang itu akan senang kepada kita. Tapi kalau kita duduk makan-makan, kita jangkau sana, jalan ke sana, ambil makan di sana, terus merangkak gitu yang ambil makanan di sana. Maka yang seperti itu pasti akan tidak dicintai manusia. Jazul. Kenapa? Di sana enak-enak gitu. Di sana ada jeruk, ya. Di sana ada apa? Anggur. Di sini cuma apa? Cuma keripik misalkan itu ya. Lihatnya di sana. Itu berarti dia ada sudut. Ya. Sampai ke sana ambil. Oh, di sana ada ayam. Di sini cuma tempe misalkan ya. Yang di depan dia itu tempe. Terus ambil. Nah, kalau kita bisa zuhud, kita cukup dengan apa yang ada di dekat kita. Kalau jatuh ya dijangkau seperlunya saja, ya, tidak perlu harus patah ke sana. Itu contoh kecil berlaku zuhud. Jadi itu kunci dari Rasulullah SAW agar dicintai Allah dan dicintai manusia. Satu amal adalah zuhud. Pada yang tidak keterbutan. Jadi kalau keterbutan kan, yang kerebut kan tidak senang gitu. Keterbutan itu usah bukan. Ya. Jadi kalau begitu orang-orang di sekitar kita akan mencintai kita. Hadisun hasan, ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan, rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan hadis seperti Imam Ibnu Majah, wa ghairuhu dan selainnya Imam Ibnu Majah, biasani dan dengan sanad hasanatin yang baik. Sanad yang baik. Hasan. Al-hadis Ustaz wasalasuna, hadis yang nomor 32. Hadis nomor 32. Yaitu adalah mencegah terhadap bahaya. La darara wala dirar. Mencegah bahaya dalam Islam. An Abi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tercatat di dalam kitab hadis meriwayatkan 1170 hadis. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, la darara wa la dirara. La darara, tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan kepada dirinya sendiri,
wala dirara, dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Ini singkat padat. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW, diberikan anugerah oleh Allah jawami'ul kalim. Kalimat yang padat, ringkas, tapi maknanya sangat dalam. La darara, tidak boleh seseorang itu melakukan apa saja yang membahayakan dirinya, meskipun sesuatu itu ada manfaatnya. Ini kaidahnya jadi luas sekali ya. Kaidahnya jadi luas sekali. Atau sesuatu itu menjadikan dia celaka, nggak boleh. Makanya perokok ya, perokok itu fatwa ilmunya adalah haram. Perokok. Sebab apa? Perokok dapat merusak paru-paru. Tapi kemudian itu bagi siapa ya kemudian ya, karena hukum asalnya itu rokok itu tidak disebutkan, tapi merefer kepada lapor. Tidak boleh dia membahayakan diri. Ya. Kemudian apabila ya dihadapkan kepada sesuatu yang sampai mengancam dia dan dia harus melakukan perbuatan yang haram, itu diperbolehkan. Contohnya adalah ketika di hutan tidak ada makanan sama sekali, sudah kondisinya lapar, adanya ular. Ada ular. Tidak ada yang bisa dimakan, kecuali makan ular itu. Maka boleh makan ular. Karena kalau tidak makan, ya mati. Jadi sesuatu yang secara normal itu haram, tetapi karena dia nanti bisa celaka, bisa mati sebab kelaparan, maka boleh makan ular. Dan ya ibadah-ibadah yang dilakukan yang telah ditentukan oleh agama ini tidak ada satupun yang mencelakakan umatnya. Tidak ada. Tidak ditujukan ibadah itu untuk menyulitkan umatnya atau mencelakakan umat. Sholat, puasa itu tidak kemudian jadikan orang itu celaka. Tidak. Malah justru sebaliknya jadikan dia sehat. Dan bagi mereka yang terasa berat, ya, yang bahkan kemudian menjadikan madharat bagi dia, itu tentu akan ada keringanan. Contoh, sholat wajib, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena dia melakukan safar, ya, melakukan safar itu, apalagi kemudian dia ikut kendaraan umum, bis, ya, ya kalau dia itu lama sedikit bisa ditinggal, maka boleh sholatnya di jamak dan di kosong. Maka kemudian ini menjadi ketentuan secara umum, melakukan safar kondisi apapun boleh di jamak dan di kosong. Ini adalah demi supaya umatnya tidak merasa berat. Banyak sekali. Sholat tidak mampu berdiri, boleh berdiri. Dan boleh berbalik. Puasa agak kuat, kalau karena sakit, boleh tidak puasa. Apalagi membahayakan orang lain. Itu tidak boleh. Kecuali sesuatu itu sudah ada ketentuannya. Boleh menyakiti orang lain pada hal-hal yang sudah ada ketentuannya. Menyakiti nggak boleh. Tetapi pada hal-hal yang sudah ada ketentuannya boleh. Contohnya adalah kisos. Kisos boleh. Ya. Apa? Orang yang diculuk matanya, nah dia boleh diculuk matanya juga.
Bahkan sampai kalau dia bunuh, maka dia juga dikisos itu. Itu kan penyakit. Itu silakan karena itu sudah ada. Ya. Sehingga dengan dasar hadis ini kemudian Islam itu adalah mudah, jangan dipersulit. Islam itu ringan, jangan dipermudah. Ya, karena tujuan dari syariat ini adalah untuk supaya ya kemaslahatan kehidupan, kemaslahatan secara akal, kemaslahatan secara agama, kemaslahatan secara nasab, ya itu terjadi. Hadis hasanun, hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan hadis tersebut Imam Ibnu Majah, wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, wa ghairuhuma dan selain Imam Ibnu Majah dan Imam Daruqutni musnadan. Itu syarat yang hasan. Bahkan Imam Hakim menyebutnya sebagai sahih, ya, sebagai sahih ala syarti Muslim. Itu menurut syarat-syarat dari Imam Muslim. Itu dinilai sahih oleh Imam Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, kajian kitab Arba'in Nawawi untuk sore hari ini sudah sampai hadis yang ke-32. Insyaallah masih 10 hadis lagi. Ya, semoga bisa kita amalkan di ujung Ramadan tahun. Mari kita tutup kajian kitab Arba'in Nawawi dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.